candle berbeda, Pak. Jadi dari HP satu ke HP yang lain itu candlenya bisa berbeda. Jadi dimanipulasi di dalam itu. Oh begitu. Jadi kami simpulkan, kami survei, indikasi penipuan itu 80%, indikasi judi itu hanya 20%. Indikasi penipuan 80%. Ya. Indikasi judi 20%. 20%. Wah, Anda lebih pintar dari profesor hukum. Nanti Mas Supardi yang jawab itu. Ya. Hai guys, assalamualaikum, selamat malam sahabat hunter dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bertemu dengan saya CH Trader, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya kembali lagi di hadapan Anda dengan sedikit-sedikit memberikan informasi-informasi mengenai trading. Oke, tradingnya di forex sekarang guys, karena binary optionnya sudah ditetapkan ilegal. Oke. Dan di video kali ini seperti pada judul yang ada di thumbnail ya, bahwa kita akan ataupun saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua trader di Indonesia khususnya ya, kalau teman-teman itu menganggap trader ya, trader ada istilah investor ya, lalu ada gambler. Oke, trader itu ada trader saham dan trader forex. Oke, bedanya ini semua tuh apa? Semuanya memiliki beda tapi satu tujuan, tapi pemahaman yang beda-beda juga, Bang. Ya, trader itu apa? Trader itu siapa? Investor itu siapa? Trader forex itu apa? Trader saham itu apa? Ya. Di sini mungkin karena sedikitnya atau minimnya informasi atau kurangnya niat kita memang dari dulu sebagai warga Indonesia, saya akui ya, minimnya literasi karena kurang ingin tahu dan sedikit mengkonsumsi yang namanya buku-buku pelajaran ya. Makanya banyak-banyak belajar Bang, biar nggak salah persepsi ataupun salah tanggap dari pengertian trading tersebut. Trading itu adalah dagang ya, dagang. Kita ini pedagang ataupun trader ya. Trader atau trading itu sama. Trading itu adalah aktivitas yang kita lakukan ya. Trader itu ya kita sebagai pelaku pasar atau orangnya ya. Lalu trader itu ada dibagi dua jenis, ada trader saham dan trader forex. Oke. Dan timbullah binary option. Binary option itu pelakunya apa? Penjudi atau trader. Ya, pelakunya apa? Bisa disebut penjudi atau trader. Basically, yang ditampilkan oleh platform binary option itu adalah sama-sama chart grafik seperti yang kita lihat di monitor saat ini ya. Cuman yang dipermasalahkan adalah underlie ya, underlie-nya itu apa, dan aset yang diperjualbelikannya itu apa, dan legalitasnya. Itu yang membuat binary option itu di negara kita itu ilegal. Oke, kita kesampingkan terkait binary option karena CH berdiri juga karena binary option, dan ilmu yang saya terapkan di forex ini adalah ilmu riset saya dari binary option sebelumnya, dan saya bukan dimodifikasi ya, memang sudah saya riset dari dulu pun bisa diterapkan di forex. Oke, jadi saya kasih pemahaman terlebih dahulu. Trader saham itu yang seperti apa, trader forex itu yang seperti apa, dan trader binary option itu seperti apa.
ada 3 kategori ya. Ada 3 kategori dengan level tingkatan resiko yang sangat berbeda-beda. Ya, ada 3 kategori. Yang pertama kita bahas trader binary option. Ya, binary. Ya, kenapa orang-orang banyak terjun ke binary? Karena profit yang sangat cepat dalam hitungan menit, ya, dengan tingkat resiko yang tinggi. Oke, ini untuk binary. Kenapa orang banyak terjun ke binary? Karena itu sebabnya. Oke, lalu trader forex, kita masuk ke forex. Ya, trader forex. Trader forex memiliki tingkat resiko yang sedikit, tidak terlalu seperti binary option yang dimana saat kita bertransaksi dalam waktu durasi yang sudah ditentukan, entah 1, 2, 3 atau 5 menit, itu kan kita yang menentukan ya untuk di binary option. Ya, bukan si platform yang menentukan, kita yang menentukan mau open posisi 1 menit, 2 menit, 5 menit, bahkan 1 jam, itu kita lah yang menentukan, bukan si platform. Sama dengan forex. Ya, cuman bedanya binary option dan forex adalah jika binary option fixed time, ya, forex itu floating time. Ya, floating time. Kenapa bisa dibilang fixed time? Artinya dalam durasi waktu yang sudah kita tentukan saat open posisi, kita profit atau loss, itulah hasilnya. Ya, tapi jika kita di forex, ya, kita bisa tahan. Artinya kita bisa tahan seperti apa, Bang? Ya, selama saldo kita masih mencukupi untuk menahan floating loss, ya kita aman, ujung-ujungnya profit. Dan kalau kita nggak bisa tahan floating loss, ya kita sama aja loss. Ya, jadi resikonya itu sama, bisa dibilang sama. Hanya yang membedakan dari binary option ini, ya, binary option ini tidak ada underlying. Kalau forex punya mata uang, ya, binary option pun ada. Lalu bedanya binary option dengan forex yang kedua adalah news. Jika di forex mempunyai news, di binary option tidak mempunyai news. Artinya market bergerak terus. Ya, seperti sekarang OTC pun binary option masih berjalan. Ya. Dan yang ketiga bedanya binary option, ya, dia tidak memiliki tingkat kesulitan dari pemahaman istilah-istilah bahasa yang ada di forex. Ya, mungkin teman-teman forex yang sudah paham atau teman-teman yang sudah belajar dari binary ke forex sudah paham istilah-istilah katanya yang banyak dan sulit, dari indikator-indikator dan lain-lain ya. Yang mana binary option ini intinya sih ya, dulu yang saya sempat pelajari, dia memberikan kemudahan untuk kita untuk transaksi di platform trading tersebut, ya, mempermudah dengan nilai investasi yang lebih kecil, yaitu 14.000 atau 14k. Di forex pun sama. Ya, hanya bedanya kita bisa open posisi di modal minim itu hanya 400k dengan lot 0,01. Ya, profit, tetap profit tapi lama. Beda dengan binary option. Binary option 14k kalau kita 5 kali klik, ya, dengan analisa yang benar, ya keuntungannya 80%. Kalau loss jangan diharap. Ya, itu bedanya untuk binary option dan forex. Ya, apalagi ya bedanya. Ya, biar nggak terlalu banyak,
Dan kalau teman-teman masih ada yang tahu silahkan tulis di komentar bedanya apa saja ya. Lalu bedanya dengan saham apa dari ketiga instrumen ini? Saham adalah trading juga dengan nilai risiko yang sangat-sangat minim ataupun yang sangat kecil probabilitasnya, tapi kemungkinan profit kita pasti ada ya, pasti ada dengan jangka waktu yang sangat lama. Makanya bisa dikategorikan trader saham ini adalah investor ya, investor karena durasi yang lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi modal kita aman bang ya, modal kita aman di sana. Jika di forex pun kita bisa aman dengan analisa yang bagus, kita jadi swing trade. Swing trade itu trading atau kita berdagang dengan jangka waktu durasi yang cukup lama, bisa 1 minggu, 1 bulan ya, dengan durasi yang cukup lama, swing trade ya. Pilihannya kembali lagi ada pada teman-teman sendiri. Teman-teman mau trading di mana? Di masa era digital saat ini ada 3 opsi ya, mau binary option, forex, dan saham. Binary option ini sudah kita tinggalkan ya, dan tersisa 2 instrumen ini, forex dan saham ya. Jika di forex hitungannya lot, di saham pun hitungannya lot, tapi beda. Di satu lotnya ini di saham kalau nggak salah 100 lembar paling minim, 100 lembar ya untuk satu lot. Jadi minimal kita harus beli 100 lembar dengan harga saat ini ya. Contohnya aset Bank BCA ya, dengan nilai nominal yang diperjualbelikan saat ini 4.000 berapa gitulah. Nah itu tinggal dikalikan 100 lembar, itu baru kebeli satu lot ya, kurang lebih seperti itu yang saya pelajari saat ini. Oke. Lalu kenapa banyak trader, banyak manusia terjebak dengan flexing? Sebenarnya flexingnya juga salah dan orangnya pun juga salah, manusianya yang salah ya, karena melihat keglamoran, karena melihat kemewahan dan lain-lain, itu yang mendoktrin pikiran teman-teman. Dia bisa seperti itu, kenapa gua nggak bisa? Gua pasti bisa, dan gua yakin pasti bisa ya. Itu yang memotivasi, betul, itu yang memotivasi. Akan tetapi bang ya, teman-teman trader semua pak, wajib dipahami dan wajib kita ketahui dulu seluk beluk contoh platform trading yang ingin kita perdalam itu apa, forex atau saham. Forex bagaimana cara kerjanya, saham bagaimana cara kerjanya, apa saja yang harus diperhatikan, apa yang harus diperjualbelikan ya, semuanya harus ada basicnya bang. Binary option pun ada basicnya, tapi di binary option sendiri ya, CH memang pure menganalisa candlestick ya, pure menganalisa candlestick. Makanya saya pernah katakan di video saya sebelumnya yang sempat saya hapus, peduli setan ya, apa aset yang diperdagangkan pada kripto, karena kita pure membaca candlestick ya. Ini contoh aja, teman-teman CH pasti tahu apa yang membuat penurunan di sini, yang membuat resisten di sini, dan apa yang membuat support di sini terbentuk ya. Teman-teman CH pasti tahu, itu contoh aja ya, karena kita menganalisa candlestick atau price action ya, yang telah terbentuk oleh candlestick pada periode sebelumnya. Oke guys, jadi sebelum teman-teman masuk ke aset atau platform perdagangan tersebut, kalian harus wajib dulu pahami apa sih
yang harus diperhatikan pada forex ketika saya mau trading di forex, apa dulu yang harus dipelajari. Nah, teman-teman harus tahu ya. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Ini namanya spread ya, yang saya lingkari ini adalah spread. Spread itu ya, kalau teman-teman pernah melihat, ini adalah batas harga penawaran dan permintaan ya. Spread inilah yang bisa dibilang broker mengambil untung dari spread ini. Semakin besar spread, berarti broker tersebut bisa dikategorikan broker yang belum mapan ya, bisa dibilang modalnya kembang kepis ya, belum begitu besar ya. Oke, jadi spread ini adalah keuntungan dari si broker, oke, bukan platform. Alright ya, ini yang saya pakai MT5 ya bang, MT5 ini 4 ya. Lalu bagaimana bang biar kita nggak kena spread yang begitu tinggi? Spread itu yang membuat kita minus saat kita masuk ke perdagangan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan spread ketika kita open posisi, kita sudah pasti minus ya, apalagi yang di atas 10, yang di atas 10 spreadnya ya. Teman-teman, saran saya masuk di bawah spread 10. Ini kita berada di market Euro USD. Contoh, Euro USD spreadnya 7 ya. Ini masih di 10 tapi kelihatan toh renggangnya ya, apalagi yang di atas 10 jangan ditanya ya. Saya kasih contoh market atau yang memiliki spread 0. Kita cari contohnya ya, sebentar guys. Diusahakan di bawah 10. Nah ini 6. Nah ini 6, masih agak renggang ya, masih agak renggang. Kita cari yang kosong atau 5. Kita cari yang lain sebentar. Kalau nggak kebuka ya intinya seperti itu ya, kalau nggak kebuka intinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin trading di market forex untuk menghindari spread ya, usahakan kalian masuk ke pasar saat spreadnya di bawah 5 minimal, maksimal 10 ya. Sekarang kita berada di dua platform yang berbeda, MT4 dan MT5. Sama-sama berada di market Euro USD. Ya, di sini Euro USD-nya spreadnya 7. Ya, terlihat ya spreadnya yang mana tadi? Nih, spreadnya 7. Dan di sini MT4 spreadnya 34. Bisa dilihat kerenggangannya. Oke, ini saya pakai broker beda, ini beda ya. Yang ini saya pakai Okta, yang ini saya pakai Maxco ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke ya, terlihat ya. Oke, itu satu. Jadi poin yang harus kalian pahami ketika ingin trading di forex, yang pertama kalian harus tahu spread ya. Tadi saya sudah tunjukkan spread. Oke, dan bagaimana cara menghitung pips yang cepat ya. Cara menghitung pips yang cepat, pips itu dinilai dari 4 angka di belakang koma untuk per Euro USD ataupun per mayor. Oke, jika di sini adalah 1.1043 ke 45 berarti kenaikan 2 poin ya. Dari 45 ke 47 2 poin. Dari 47 ke 49 ini ya bang ya, yang saya baca yang belakang ya, 47 49 2 poin ya. Minimal untuk time frame 1 menit kenaikan hanya 2 poin ya. Untuk time frame 5 menit untuk 1 dan 2 menit
ya, kenaikan per pipsnya itu adalah 2 poin ya, 2 poin. Oke, per satu strip ini ya. Dan untuk time frame 5 menit, biar kalian cepat ngitungnya guys, gua keuntungannya berapa pip keuntungannya ya. Untuk di time frame 15 menit adalah masih sama ya cara hitungnya ya, 17 ke 25, berarti berapa pips guys? Ada 7 ya, 7 pip ya, 8 pips, 8 pips, 17 ditambah 25 atau 25 kurang 17 dan seterusnya hingga ke atas ya. 7 pips per 1 poin dari ini ke sini ya, itu untuk 15. Lalu untuk di time frame 30 ya, kenaikannya dari 1.10125 ke 1.10240. 24 dikurang 12, kenaikannya berapa poin guys? 12 poin ataupun 12 pip ya, per 1 atau per pergerakan harga dari sini ke atas ya. Jika ke time frame yang lebih besar, pipsnya semakin besar. Oke, itu sebagian tips bagaimana cara kita ketika ingin bertrading ataupun berdagang pada satu platform, kita harus mengetahuinya dulu ya, apa yang harus perhatikan ya. Untuk lot dan lain-lain nanti kita akan bahas di suatu saat nanti, tidak sekarang. Yang penting pada poin ya, saya ingin membuka pikiran logika teman-teman ya. Janganlah terburu-buru nafsu untuk mengejar kekayaan ya, kejarlah ilmunya terlebih dahulu. Setelah ilmu kalian kejar, kalian tidak perlu mengejar uang. Contoh orang-orang pintar ya, pejabat-pejabat ataupun pengusaha-pengusaha, banyaklah contoh-contoh ternama ya. Mereka sudah pintar, mereka tidak perlu mengejar uang, mereka hanya tinggal duduk, mereka diam, dan uang yang menghampiri mereka. Contoh seorang direktur perusahaan, cukup tanda tangan saja toh, tanpa harus bekerja keras dan lain-lain. Tapi itu semua ada prosesnya, tidak serta-merta dia dapatkan dengan begitu mudah ya. Jadi ada proses yang harus kita lewati. Oke guys, jadi ada proses yang kita lewati, tidak serta-merta kita dapatkan dengan instan. Jadi ya kalau teman-teman sering nonton yang flexing ya, itu sama saja teman-teman meracuni diri teman-teman sendiri pada satu tujuan. Teman-teman tujuannya ingin apa nih? Ingin trading ya, berarti teman-teman harus carinya ilmunya dulu. Apa aja yang harus diketahui ilmunya, jangan melihat flexingnya, dan kalian harus pelajari satu persatu basicnya apa aja yang harus dipahami ya. Kalau kalian nggak tahu basicnya ya hancur. Oke, paham ya guys? Nah perihal perbedaan candle yang pernah dibahas oleh korban yang kemarin teriak-teriakan ya, video saya kemarin itu saya sudah katakan, itu satu hal yang sangat lumrah. Kenapa saya bilang lumrah? Ya, kalau kita trader, kita sudah bisa tahu tanpa kena tipu. Karena apa yang kita baca? Candlestick, bukannya indikator. Lalu kenapa abang kok pakai indikator nih bang? Waktu di binary option nggak pakai indikator. Di awal saya sudah katakan bedanya binary option dan forex.
fixed dan floating time-nya yang membedakan. Makanya saya buat indikator. Ya, jadi indikator itu saya peruntukkan ketika kita open posisi ya, dan indikator itu sudah memberikan isyarat, kita harus keluar. Karena sayang, profit yang sudah kita dapatkan itu ketika dia balik arah itu pasti berkurang. Betul kan? Dan jika teman-teman tidak ingin profitnya berkurang, ketika indikator yang saya berikan ini memberikan isyarat, ya kita harus keluar gitu. Fungsinya itu indikatornya. Cara baca candlesticknya tetap sama dari apa yang saya berikan di forum edukasi CH Trading Academy. Oke, biar nggak ada salah persepsi ya, indikator ini saya gunakan fungsinya untuk apa. Jadi saya mempersiapkan atau sudah mempertimbangkan, mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Oke, dan saya menemukan adanya satu candle yang berbeda di time frame yang sama, di platform yang sama. Itu beda. Kemarin saya sudah berikan contoh, kemarin ya saya berikan contoh di platform yang berbeda ya, dari MT4 MT5. Oke, dan ini pun sama bang, ini forex ya, platformnya forex. Oke, ini platformnya forex ya. Sebentar saya zoom dulu. Nah, ini platformnya forex ya, bukan binary option. Saya bukan bermaksud menjelek-jelekan ya, kita hanya memperbandingkan. Jika di MT4 spreadnya besar, candlenya pun jadi merah besar. MT5 spreadnya kecil, candlenya pun jadi kecil. Itu yang pertama ya. Oke, perbedaannya tadi jelas di awal sudah saya katakan, perbedaannya jelas. Lalu apalagi abang lihat candlenya satu persatu, adakah perbedaan? Yang pertama ini satu ya, itu satu. Lalu mana lagi? Saya hapus dulu, saya besarkan seperti ini ya. Nah, kita geser sedikit, semuanya masih terlihat sama ya. Dari sini sama ya, kita samakan di MT5 sama, ini pun sama. Oke, di sepanjang perjalanan sama ya. Yang membedakan tadi baru ini ya, dan spread yang membedakan. Kita geser lagi, kita cari perbedaannya ya. Semuanya masih sama ya, semua masih sama nggak? Diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan semua baik-baik secara seksama ya, diperhatikan. Oke, diperhatikan sama atau tidak. Beda jauh toh, dengan time frame yang sama 1 jam, di mata uang yang sama, Euro USD. Oke ya, sudah 3, 1, 2 ya, 3 perbedaan ya. Kita scroll lagi ke belakang ya, masih terlihat sama. Nah, masih terlihat sama atau tidak? Masih terlihat sama atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Kenapa di sini merahnya ada 2 kok di sini ada 3? Ini candle posisi sama, ada di bawah. Bedanya pun sama. Ya, posisinya sama, berada di bawah. Beda sumbu, beda body. Oke. Di sini merahnya ada 2, di sini ada 3. Ya. Sama ya. Sama ya. Oke. Diperhatikan baik-baik biar tidak ada dusta. Ya, perhatikan baik-baik, sama tidak? Sama tidak, guys? Kenapa di sini kok cuma ada 2, di sini ada 3? Dan kenapa ini sumbunya panjang kok ini tebal? Apa bedanya dengan binary option? Sama aja. Yang namanya permainan candle itu dimanapun ada, karena yang namanya broker atau bandar tidak ada yang pernah mau rugi, bang. Jadi kita sebagai trader itu yang harus memerangi bandar atau broker, bukan kita sesama trader harus senggol-senggolan. Goblok namanya, tolol. Kenapa saya bilang tolol? Kalian bersaing di dalam dunia bisnis tapi nggak sehat. Ya. Menurut saya afiliator nggak salah. Kenapa saya bilang nggak salah? Karena memang satu hal yang lumrah, yang namanya afiliasi itu pasti ada. Ya, cuma memang cara bagi hasilnya itu yang ya whatever lah, saya juga nggak tahu sistem bagi hasilnya seperti apa. Ya, cuma yang diajarkan dari room edukasi afiliator tersebut itu udah salah. Karena mereka mendoktrin dengan flexing dan indikator yang diajarkan. Coba kalau teman-teman membaca candlestick, ya anggota CH membaca candlestick, di sini mereka nggak akan tertipu. Ya, di sini mereka tidak akan tertipu. Ini adalah konfirmasinya bawah. Nah, konfirmasinya bawah. Informasinya atas. Di-buy lah di sini atau di sini. Ya, di sini. Ya, sama ya candlenya ya. Konfirmasinya bawah, informasinya atas. Oke. Kalau kita membacanya candlestick, kita tidak akan ketipu. Nah, ini aja udah jelas kelihatan. Kalau pakai candlenya CH, tapi kalau pakai candle yang lain ya nggak tahu gimana bacanya. Udah jelas akan hadirnya support. Ya, akan hadirnya support. Jadi yang saya ajarkan di forum edukasi saya adalah kita sudah bisa mengidentifikasi di mana resist atau support itu akan terbentuk. Ya, ini hanya sebagai contoh saja pembanding. Jika kemarin ada yang teriak-teriakan seperti itu, apa bedanya dengan forex? Sama saja, bang. Norak ente kalau teriak-teriakan gara-gara candle lebay lo. Kalau nggak mau rugi jangan trading, dagang yang benar-benar di warung. Dagang di warung pun nggak mungkin nggak ada kepastian kita bakal 100% untung, belum tentu. Belum ada yang ngutang, ya, belum dagangan sepi dan lain-lain, semuanya penuh resiko, bang. Ya, tapi resiko itu bisa kita minimalisir jika kita belajar dan mengenali apa yang harus dipelajari saat kita ingin mendalami satu profesi. Ya, itu yang harus teman-teman pelajari. Profesi apa nih yang ingin kita dalami, dipahami satu-satu. Ya, mau yang resikonya tinggi ya binary option, profitnya pun tinggi, cepat profitnya. Mau yang setengah beresiko tinggi ya, maksudnya nggak terlalu beresiko banget ya, ada forex floating time. Ya, beda dengan binary option fixed. Mau yang lebih santai pun ada binary option, reksadana, obligasi dan lain-lain.
cuma profitnya per tahun. Mau yang mana? Kembali lagi pilihannya ada di tangan teman-teman sendiri, kan gitu ya. Jadi fenomena yang lucu kemarin menurut saya, seakan-akan katanya kenal lama trading tapi baru ngeliat candle beda, gerowokan kayak di hutan. Nora ente bang ya, tadi udah lihat ya perbedaannya. Ini forex, apa bedanya dengan forex ya? Jadi ini satu pertimbangan aja buat teman-teman yang ingin terjun di dunia trading apapun itu platformnya, yang ingin kita tekunin satu profesi, kita harus tahu dulu apa yang harus kita pelajari step by stepnya. Dan ketika teman-teman ingin belajar, teman-teman harus mencoba mencerna. Ketika teman-teman melihat di YouTube dan lain-lain, teman-teman harus bisa mencerna, masuk nggak nih sama nalar dan logika gua ya, ilmu yang ada di sini, ilmu yang ada di YouTube ini, ilmu yang ada di situ ya. Contoh kemarin binary option, main detik, main grafik, main ini, main itu, sekarang kepake nggak ada yang kepake. CH dari tahun 2020 bermain pola candlestick sampai sekarang pun tetap terpakai, ke forex pun tetap terpakai. Artinya apa? Bahwa apa yang saya utarakan pada saat CH berdiri, CH telah memberikan statement bahwa materi yang saya berikan work all platform. Artinya apa? Bisa dipakai di semua platform dan tidak akan pernah bisa berubah sampai kita tutup usia ya. Tinggal dari pengendalian dirinya aja, jangan terlalu terlena. Profit sulit, di CH enggak lagi bang, kita cukup satu candle atau dua candle profit ya kita stop. Mau ngapain lagi berlama-lama di market, kecuali kita mau latihan. Untuk di real beda cerita ya. Oke guys, mungkin apa yang saya berikan tadi bisa menambah sedikit wawasan teman-teman ya, untuk membuka sedikit pencerahan. Apapun itu yang akan kita jalanin, kita tekuni profesi apa, kita harus pahami dulu ya. Maaf aja tukang beca satu profesi juga toh, kita harus dalamin dulu cara benerin rantai ini copot bagaimana sih ya, cara benerin dudukan itu apa namanya, saddle ya. Nah, cara benerin saddle ini gimana sih kalau rusak, kan kita harus dalemin ya toh. Artinya kita bisa mengantisipasi masalah ketika kita dihadapkan oleh masalah tersebut. Oke guys, jadi di sini saya memberikan gambaran biar teman-teman berpikirlah positif, rasional dan wajar-wajar aja ya, karena ini semua adalah permainan bandar dan kita trader, kita yang memerangi bandar, paham ya? Kita perang sama bandar guys, bukan kita sama trader sikut-sikutan. Aneh fenomenanya, lucu ya. Ini jelas banget sinyalnya apa, di CH sudah diajarkan. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan, dan mungkin nanti next saya akan berikan lagi materi-materi seperti ini biar pikiran teman-teman makin terbuka dan makin paham dengan istilah-istilah yang ada di forex yang begitu rumit. Tapi saya akan coba sediakan sesimpel mungkin ya di channel ini ya, tanpa ada istilah-istilah yang ruwet. Ketika kita mau trading kita udah sakit duluan kepala dengan istilah-istilah bahasa yang begini, hitung-hitungan yang begitu, hitung-hitungan begini, nggak ada. Nanti saya akan buat simple ya, saya akan buat simple nanti di channel ini. Makanya saya hanya minta dukungan, support, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya bila bermanfaat. Dan bila teman-teman ingin belajar mengenai candlestick, silakan diklik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, jadilah trader yang smart, jadilah trader yang bisa membuat keluarga teman-teman bangga dengan pencapaian dan hasil yang
teman-teman dapatkan dari dunia trading. Ya, semoga bermanfaat dan memotivasi dan membuka wawasan pastinya ya. Saya izin pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.